Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semakin bertambahnya usia yang dimiliki manusia, maka tentu bertambah kuat, gagah, perkasa, bisa melakukan segala pekerjaan yang berat, ataupun mengangkat beban yang berat, ataupun melakukan tanggung jawab yang berat, tugas yang berat. Mulai dari batita, balita, anak-anak, remaja, dan masuk ke usia dewasa. Tetapi ketika kita memasuki usia dewasa dan usia manusia terus bertambah, maka manusia itu akan semakin menua. Iya, tidak ada manusia yang abadi, tetap dalam kekuatan fisik, kegagahan yang sama. Yang dewasa tadi terus bertambah usianya dan memasuki usia lansia, lanjut usia, atau usia yang kita katakan usia tua. Tentu ketika seseorang manusia yang memasuki usia yang tua, pasti memiliki banyak perubahan yang besar. Tenaganya tidak lagi seperti di masa muda. Kesehatannya, daya tahan tubuhnya tidak lagi seperti di masa muda. Orang-orang yang tua pada umumnya rentan diserang sakit penyakit. Orang-orang yang tua tentunya memiliki perasaan, anggapan kalau mereka kurang diberikan tempat atau posisi, bisa kita katakan kurang dihargai. Sehingga perasaan itu membuat orang yang sudah tua itu merasa dikucilkan, merasa diasingkan, merasa kalau orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak mendukungnya, tidak memberikan perhatian dalam kehidupannya. Sama seperti kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca dan yang akan kita renungkan pada saat ini. Pemazmur di masa tuanya menaikkan doa kepada Tuhan. Jadi mazmur yang kita baca saat ini adalah doa, nyanyian yang disampaikan pemazmur di masa tuanya. Di masa tuanya dia datang kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan akan meluputkan dia dari segala mara bahaya. Tuhan akan melindungi dia. Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan menjauhkan dia dari orang-orang fasik, dari orang-orang lalim. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Pemazmur mengimani kalau Tuhan yang sama juga memberkati dia di masa mudanya. Pemazmur menyaksikan mulai dia keluar dari perut ibunya, mulai dia bertumbuh selalu, dan sampai dia diberkati Tuhan. Bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan pemazmur. Sehingga itu yang membuat dia yakin, itu yang mendorong dia,
Tuhan yang memberkati dia di masa kandungan, waktu dia lahir, kanak-kanak, remaja, dan dewasa, Tuhan itu jugalah yang akan menjadi tempat dia berlindung, tempat dia bernaung. Sehingga pemazmur mengimani kalau Tuhan adalah satu-satunya batu tempat dia berlindung. Kedua, pemazmur percaya kalau Tuhan adalah tempat dia bisa bertahan. Mungkin perasaan yang dialami pemazmur sama seperti yang dialami oleh orang-orang tua masa kini. Sering dikucilkan, sering tidak dianggap, sering diremehkan, bahkan tidak mendapatkan perhatian. Tetapi pemazmur percaya ketika dia berada pada bukit batu, yaitu Tuhan yang menjadi bukit batunya, maka dia akan merasa teduh. Dia berteduh pada bukit batu ini, dan dia merasa tenang. Dan ketika pemazmur percaya Tuhan menjadi tempat dia bertahan, maka segala ancaman apapun, situasi apapun yang menyerang dia, keberadaan apapun yang dia rasakan, dia bertahan dalam Tuhan. Itulah imannya, itulah seruannya kepada Tuhan melalui bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Ketika dia mulai ada di dunia ini, pemazmur selalu memuji-muji Tuhan. Kehidupannya dia pakai untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika dia di masa tuanya pun, dia memastikan juga, dia tetap selalu memuji-muji, memuliakan, dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah pengakuan iman yang disampaikan oleh pemazmur bagi kita pada bacaan saat ini. Dia percaya Tuhan itu bukit batunya, Tuhan itu tempat pertahanannya. Sehingga sebanyak apapun musuh, sesakit apapun perasaan dia boleh bertahan dalam perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Apa yang boleh kita renungkan melalui kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mungkin fisik kita mengalami perubahan. Mungkin orang-orang di sekitar kita mulai mengecewakan, mulai menyakiti, mulai menghina kita. Tetapi sampai kapanpun, mulai kita dari kecil, remaja, dewasa, memasuki usia tua sekalipun, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bagaimana Tuhan mengasihi kita dari awal, kasih Allah itu jugalah yang akan memelihara kehidupan kita sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi jangan pernah kita mengatakan Tuhan itu jahat. Saya kecewa melihat Tuhan. Jangan pernah itu terucap dalam kehidupan kita. Kalaupun itu sudah terucap, mari kita datang meminta ampun. Meminta maaf kepada Tuhan. Kalau kasih Tuhan itu tidak pernah mengalami perubahan. Kasih Tuhan itu kekal. Kekuatan manusia terbatas. Kesehatan manusia terbatas. Ada titik-titik di mana kita akan mengalami kelemahan. Kita mengalami sakit penyakit, tetapi bagi kasih Tuhan itu abadi, kekal. Jadi jangan pernah kita merasa atau perasaan kita semata, aku jauh, dijauhi Tuhan, aku ditinggalkan Tuhan. Itu perasaan negatif kita kepada Tuhan.
Sesungguhnya kasih Tuhan tetap dan selalu ada dalam kehidupan kita.